Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battlestroke The Heaven Season 5 episode ke 166. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Shoyin dan rombongannya telah sampai di altar kuno wilayah Manghuang yang menjadi gerbang menuju ke kedalaman wilayah kuno tempat pohon Bodhisattva berada. Sayang perjalanan harus dihentikan sementara karena pada ngarai yang berada di antara altar kuno dan kedalaman wilayah kuno dipenuhi dengan gelombang binatang buas yang berbahaya. Nah, di sana mereka bertemu dengan rombongan klan Hun yang tiba-tiba mengajak semua orang untuk menerobos gelombang binatang buas karena altar kuno tidak aman lagi. Dan ketika orang-orang bersedia untuk menerima ajakan itu, ternyata mereka hanya dijadikan umpan agar rombongan klan Hun bisa melarikan diri. Di episode kali ini kita akan melihat respon serta upaya rombongan Shoyin untuk melewati gelombang binatang buas tingkat dojun yang dipancing oleh klan Hun. Lika-liku perjalanan menuju kedalaman wilayah kuno, penampakan pohon kuno Bodhisattva, sampai dengan kemunculan 3 boneka tingkat banseng yang menjadi penjaga pohon legendaris tersebut. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Setelah berjibaku melawan perlawanan, akhirnya Shoyin dan rombongannya berhasil mengalahkan dedengkot binatang iblis tingkat dojun puncak yang dipancing klan Hun untuk mereka. Shoyin segera menelan pil obat untuk memulihkan diri sebelum membagikan pil-pil lain kepada seluruh rombongan dan mengajak mereka beristirahat lebih dulu daripada mendapatkan masalah yang tidak perlu kalau lanjut jalan dalam kondisi bengek. Namun rombongan Shoyin baru saja mendapatkan pembagian pil bergizi gratis dan hendak memulai beristirahat ketika tiba-tiba saja ngarai tempat mereka berada saat ini mengalami goncangan hebat. Dan sebelum memahami apa yang terjadi, tiba-tiba saja kena keracunan massal. Enggak ya, tiba-tiba saja dari arah berlawanan mereka justru melihat gelombang binatang buas lain yang kali ini justru diisi full dengan binatang iblis tingkat dojun, sehingga jelas saja langsung membuat seisi rombongan ketar-ketir merinding remang-remang bulu ketek. Para pemburu pohon kuno auto lari tunggang langgang menyaksikan pemandangan luar biasa horor tersebut, tidak terkecuali juga Shoyin yang menginstruksikan rombongannya untuk mundur. Sayangnya gelombang binatang buas kembali muncul dari arah lain dan membuat mereka tidak lagi memiliki jalur pelarian diri. Shoyin mengedarkan pandangannya ke segala arah sambil memutar otak untuk menyelamatkan rombongannya sebelum kemudian menemukan semacam cekungan mendalam di antara ngarai dan memutuskan untuk menepi ke sana terlebih dahulu. Seolah mengerti bahwa Shoyin ingin menggunakan cekungan itu untuk menghindari binatang iblis, Yun segera memimpin murid sekte bunga untuk membentuk tabir pelindung sehingga untuk sementara waktu mereka bisa terhindarkan dari serangan binatang iblis. Sementara Shoyin dan kawan-kawan lagi diajakin tawuran sama binatang iblis, Hunyu bersama dengan rombongannya sedang melubangi pegunungan untuk menciptakan jalan mereka sendiri menuju kedalaman wilayah kuno. Dan ternyata mereka tidak sendirian, melainkan bersama dengan rombongan klan Phoenix Iblis Surga yang di episode sebelumnya mencalonkan diri pertama kali untuk bergabung dengan aliansi klan Hun. Ternyata mereka sudah bersekongkol sejak awal dan tugas Jiu Feng adalah memancing agar ahli lain mau bergabung sehingga bisa menjadi umpan. Sementara Antek Dajalnya sedang fokus melubangi bebatuan, Hunyu mengucapkan terima kasih atas bantuan Jiu Feng sebelum kemudian mengingatkan kembali tentang janjinya untuk membagi keuntungan dari pohon kuno Bodhisattva sesuai dengan kesepakatan antara dua faksi di awal. Oke, sekarang kita balik lagi ke ngarai tempat rombongan Shoyin berada, di mana meskipun sekte bunga sudah membentuk pelindung untuk menutup cekungan, serangan barbar dari gelombang binatang buas yang datang menjadi jauh lebih sulit untuk ditahan, dan doki mereka terkuras dengan cepat hanya untuk membentuk tabir tersebut. Melihat sekte bunga kesulitan, akhirnya Gu Qingyang pun maju dan meminta semua anggota klan Gu untuk membantu mereka mempertahankan tabir pelindung.
Shoyan sekali lagi bagi-bagi pil bergizi gratis untuk memulihkan rombongan yang menjaga tabir pelindung, bukan malah keracunan, sambil terus memutar otak untuk mencari jalan keluar bagi mereka semua. Pikiran Shoyan sekali lagi tertuju pada klan Hun dan mengingat betapa antek Dajjal itu meninggalkan mereka semua sebagai umpan dengan yakin, maka seharusnya Hun Yu pasti tahu jalan menuju kedalaman wilayah kuno. Karena itulah mereka harus mencari jejak Hun Yu dan kawan-kawan untuk menemukan pohon kuno Bodhisattva. Di saat yang sama, tabir pelindung yang bahkan sudah dibackingi oleh 3 jenderal tentara teredam hitam pun hampir tidak bisa menahan gempuran gelombang binatang iblis. Dan Shoyan segera melihat ke atas untuk menemukan bahwa satu-satunya jalan mereka keluar adalah melewati jalur udara. Baru setelah menemukan peluang jalur pelarian itu, Shoyan segera menjelaskan kepada teman-temannya tentang menerobos gelombang binatang iblis dari jalur darat adalah hal yang mustahil. Namun untungnya tebing di ngarai ini sangat curam dan terjal sehingga mereka bisa memanfaatkan ruang di antara tebing tersebut untuk terbang dan membuka jalan keluar. Karena itulah Shoyan langsung meminta bantuan 3 jenderal tentara teredam hitam untuk bersama-sama mengaktifkan segel pemecah gunung demi meledakkan gelombang binatang yang ada di depan tabir, sebelum kemudian melanjutkan penerobosan lewat jalur udara yang merupakan lokasi paling minim binatang buas di antara bagian ngarai lainnya. Sesuai dengan instruksi Shoyan, begitu gelombang binatang buas terdekat dengan mereka berhasil diledakkan dengan segel pemecah gunung, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu segera memimpin rombongannya untuk melarikan diri lewat udara yang meskipun masih bisa diterobos oleh binatang iblis terbang dari langit, jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibanding binatang iblis di darat. Para jenderal tentara teredam hitam mengeluarkan senjata mereka masing-masing untuk menerobos gelombang binatang iblis, diikuti para kecantikan menawan mulai dari De Shun-er, Kanjeng Medusa, Shou Yishan, sampai dengan Mbak Yunzi juga turun tangan dan menunjukkan kebolehan mereka dalam melepaskan serangan masif yang mampu menghancurkan gelombang binatang. Begitu geng ibu-ibu sudah menunjukkan aksi nyata, rombongan bapak-bapak juga tidak mau ketinggalan ketika Gu Qing yang menembakkan pilar emas dan Shoyan meledakkan pilar api untuk menghancurkan begitu banyak binatang iblis sekaligus. Nah, sementara mereka sibuk membuka jalan untuk menerobos gelombang binatang, Shoyan masih sempat menangkap keberadaan klan Phoenix Iblis Surga yang dijadikan mainan oleh gelombang iblis, dan hal itu membuatnya cukup lega karena berarti mereka telah berada di jalan yang benar. Dan benar saja, setelah memperhatikan sekitar dan menyebarkan persepsi spiritualnya, Shoyan menangkap ada jejak doki klan Hun pada celah dinding ngarai dan langsung menyadari bahwa Hun Yu dan kawan-kawan pasti melewati celah dinding tersebut. Tidak menunggu lama, Shoyan meminta seluruh rombongan untuk merapatkan barisan di belakangnya dan segera menerobos gelombang binatang buas dengan membentuk terowongan api surgawi menuju celah dinding. Dengan terowongan api, gelombang binatang iblis tidak bisa melewati mereka, dan begitu sampai pada celah yang dimaksud, Shoyan dapat memastikan bahwa celah ini memang menuju ke arah pohon kuno Bodhisattva sesuai dengan persepsi spiritual yang dia rasakan. Sayang, seribu sayang, ternyata momen kejar-kejaran dengan binatang iblis masih belum selesai karena hanya dalam beberapa detik yang singkat, gelombang binatang buas itu menemukan jalan masuk menuju celah dan membuat Shoyan segera meledakkan api surgawinya sekali lagi untuk memberi waktu melarikan diri. Baru setelah menghalau gelombang binatang iblis lapisan pertama, Shoyan pun sekali lagi memimpin rombongannya untuk mempercepat perjalanan dan menyebabkan seluruh celah dinding ngarai sekarang sudah dipenuhi dengan gelombang binatang iblis. Gejolak dan getaran hebat dari penerobosan binatang iblis langsung bisa dirasakan oleh gelombang klan Hun yang sudah menggali dinding batu cukup jauh, dan Hun Yu langsung menunjukkan ekspresi muram ketika menyadari bahwa Shoyan telah menemukan jejak mereka. Hun Yu berusaha tenang ketika memerintahkan rombongan klan Hun untuk fokus melanjutkan pembobolan dinding batu dan mengabaikan kekacauan yang ada di luar sana.
Sementara antek dajalnya kembali fokus menghancurkan dinding batu, Hunyu sendiri berjalan kembali ke belakang barisan rombongan dan membuat Jiufeng langsung bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya Tuan Muda klan Hun itu ingin. Karena tuh baru setelah sampai di bagian paling belakang pasukan, Hunyu mengangkat satu lengannya dan mengepalkan tangan yang membuat seluruh dinding lubang batu yang dihancurkan dengan kekuatan klan Hun kembali menutup, di mana hal ini dilakukan untuk menutup terowongan sehingga Shoyan tidak lagi bisa mengikuti mereka. Jiufeng tersenyum puas melihat tindakan Hunyu dan berpikir bahwa pemuda itu memang sekejam reputasi klannya. Oke atuh, sekarang kita balik lagi ke rombongan Shoyan yang melesat dengan cepat melewati rombongan bekas pembobolan dinding batu oleh klan Hun sampai kemudian menemukan satu titik terowongan yang telah tertutup. Gokking yang mengeluarkan tinju full power untuk menghancurkan bagian tersebut, sayangnya bahkan kekuatan Gokking yang tidak bisa langsung menghancurkan seluruh terowongan yang ditutup sekaligus dan membuat Shoyan hanya bisa mendesis marah melihat betapa liciknya klan Dolim tersebut. Sekarang mereka berada dalam posisi yang sangat terpojok karena jalan ke depan telah ditutup Hunyu dan jalan di belakang sudah dipenuhi dengan gelombang binatang yang mengamuk. Yun sekali lagi bersikap proaktif dengan membentuk tabir untuk melindungi semua orang, namun hanya dalam sedetik yang singkat tabir tersebut dihancurkan dan membuat si ketua sekte bunga menerima serangan balik yang cukup mengerikan. Shoyan yang paham bahwa saat ini gelombang binatang adalah sesuatu yang tidak akan bisa mereka halau segera melompat ke depan semua orang dan sudah berniat untuk meledakkan api surgawi 3000 teratai api sampai batasnya untuk menghancurkan binatang iblis sebanyak mungkin. Nah, tepat ketika gelombang binatang mengamuk itu telah memenuhi pelupuk mata dan Shoyan siap meledakkan semua doki di dalam tubuhnya. Tiba-tiba tiba-tiba saja benih Bodhisattva melepaskan diri dari cincin penyimpanan Shoyan dan meletuskan gelombang energi emas yang langsung melenyapkan seluruh binatang iblis yang ada di dalam terowongan ngarai. Oke, sekarang kita tengokin yuk anjing dua Hunyu dan Jiufeng bersama dengan seluruh antek dajalnya yang telah berhasil melewati pegunungan binatang iblis dan akhirnya sampai pada bagian terdalam wilayah kuno Manghua yang benar-benar diselimuti dengan aura keagungan khas zaman kuno. Hunyu dan Jiufeng yang terbang di bagian paling depan terus memimpin rombongan sampai kemudian mereka sama-sama dibuat melongo takjub ketika menyaksikan sebuah pohon raksasa dengan aura kuno muncul di depan mata semua orang. Bahkan Hunyu yang memiliki hati dingin dan licik pun tidak dapat menahan rasa kagum dan tersentuh ketika menyaksikan pemenangan pohon kuno Bodhisattva yang sepanjang usianya seringkali hanya dianggap sebagai sebuah legenda tak nyata. Sekarang pohon legenda itu benar-benar ada di depan matanya dan hal itu jelas membuat Hunyu tidak dapat menahan lonjakan antusiasme di dalam hatinya. Namun belum sampai puas menikmati keindahan dan keagungan pohon kuno Bodhisattva, Hunyu merasakan ada letusan energi luar biasa kuat dari dalam pohon kuno Bodhisattva hingga buru-buru meminta seluruh rekannya untuk menjauh dari pohon legendaris tersebut. Dan ternyata belum sampai benar-benar menyentuh pohon kuno Bodhisattva secara langsung, Hunyu dan kawan-kawan sudah dikejutkan dengan kemunculan 3 sosok menyerupai manusia, namun dapat dipastikan telah kehilangan kesadaran mereka, alias telah menjadi sebuah boneka manusia. Yang mengejutkan ketiganya adalah ahli Dharana Banseng yang salah satunya merupakan leluhur klan Hun yang menghilang bersama pohon kuno, sehingga membuat Hunyu langsung memungkuk hormat sambil meminta pertolongan agar diberikan kemudahan untuk mendapatkan keuntungan dari pohon kuno Bodhisattva. Sayangnya lagi-lagi Hunyu tidak bisa menyelesaikan apa yang hendak dia lakukan karena sejumlah besar energi menyerbu dengan cepat ke arah pohon kuno, di mana energi itu tidak lain berasal dari rombongan Shoyan yang akhirnya berhasil keluar dari ngarai binatang iblis.
Hunyu benar-benar merasa tidak senang melihat betapa besar keberuntungan Shoyen, sementara orang yang baru diperhatikan langsung sadar bahwa sepertinya klan Hun dan klan Phoenix Iblis Surga memang sudah bersekongkol sejak awal. Melihat ada 3 boneka banseng menghadang di depan, Shoyen langsung menjulit ketika menyebut sepertinya Hunyu tidak berani maju lebih dulu. Namun tudingan itu segera ditolak oleh Hunyu yang memang tidak merasa perlu menyerang berhubung salah satu dari ketiga boneka banseng itu merupakan leluhur klannya. Shoyen hanya tertawa kecil mendengar kebanggaan Hunyu, padahal dia bisa melihat bahwa leluhur yang begitu dia banggakan itu tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk melindunginya, malah mewaspadainya seperti bertemu musuh. Ketika dia lagi asyik ngegodain Hunyu, King tiba-tiba mendekat dan berkata bahwa dia merasakan bahwa ada semacam aura negatif manusia yang terus menguat dari dalam pohon kuno Bodhisattva. Mendengar itu, Shoyen berpikir sebentar sebelum kemudian mengajak klan Hun dan suku Phoenix Iblis Surga untuk menghadapi satu boneka banseng bersama-sama karena mereka sendirian tidak akan bisa melakukannya. Hunyu terdiam sejenak dan berhubung dia memang tidak bisa memastikan kesadaran leluhur, Tuan muda klan Hun itu pun mau tidak mau harus menerima tawaran Shoyen dan meminta agar boneka banseng klan Hun diserahkan pada mereka. Lihat Hunyu setuju, Jiofeng pun segera memberikan persetujuan dan berhubung masing-masing rombongan telah memiliki target mereka masing-masing, Shoyen pun meminta semua orang untuk memulai pertarungan dengan boneka penjaga pohon kuno Bodhisattva bersama-sama. Edi ya guys ya. Ya lagian Hunyu sama Jiufeng ini licik dan sok keras banget ya. Memanglah hal yang gak baik pada akhirnya akan memunculkan akibat yang gak baik juga. Karena sejak awal Hunyu udah berbuat licik dengan membuat semua orang sebagai umpan. Sekarang dibayar kontan tuh sama Kang Pakboy dengan bisa menemukan pohon kuno Bodhisattva meskipun sudah mendapati banyak kecurangan dari klan Hun. Nah, kira-kira bisa nggak nih Shoyen melewati penjaga 3 banseng? Ya udah, kalau gitu Ramadi Banjarnegara pamit. Bye-bye.